Selamat datang. Hari ini kita akan bedah serangkaian sumber yang Anda bagikan dan ada satu benang merah yang menarik banget di sini. Betapa mudahnya kita disesatkan, bukan karena kebohongan yang besar gitu, tapi justru oleh detail-detail kecil yang licik. Betul. Fokus kita hari ini adalah soal si iblis yang bersembunyi di dalam detail. Kita akan lihat gimana satu fakta yang dipilih cermat, satu cerita yang menyentuh tapi menyesatkan, atau bahkan informasi yang sengaja dihilangkan, itu bisa menggiring kita ke kesimpulan yang keliru. Tepat sekali. Misi kita kali ini adalah membedah jebakan-jebakan pikiran ini. Kenapa sih kita gampang banget terjebak? Kita akan lihat contoh-contohnya langsung dari sumber Anda. Oke. Mulai dari penjual obat palsu di abad ke-19 sampai ke keputusan militer yang sangat krusial di Perang Dunia Kedua. Ini semua tentang belajar mengenali gimana bukti yang dipilih-pilih atau narasi yang menggoda, diam-diam membentuk cara kita memandang dunia. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling manusiawi ya, kekuatan sebuah cerita. Sumber Anda ini membawa kita ke zaman Wild West di Amerika. Ada tokoh legendaris, Raja Ular Derek, Clark Stanley, dan minyak ularnya. Ah, iya. Minyak ular. Ceritanya kan dia dapat resep rahasia dari dukun suku Hopi. Di setiap pertunjukannya, dia dengan sangat dramatis membunuh ular Derek di depan penonton, merebusnya, lalu menjual minyaknya sebagai obat mujarab. Dan laku keras. Kenapa? Karena pertunjukannya teatrikal, meyakinkan, dan yang paling penting, dia punya testimoni. Nah, itu dia. Tentu saja, testimoninya dari penonton bayaran. Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut kekeliruan anekdotal. Otak kita itu lebih gampang percaya sama cerita personal yang menarik daripada data statistik yang kering. Benar-benar. Satu cerita, bahkan jika itu benar, itu tidak memberitahu kita apa-apa tentang seberapa umum kejadian itu. Stanley ini sengaja memilih-milih bukti, atau lebih tepatnya, menciptakan bukti untuk mendukung ceritanya. Istilahnya itu cherry picking. Dan teknik cherry picking ini masih relevan banget sampai sekarang kan? Sumber Anda menyinggung soal paranormal terkenal Sylvia Browne. Oh iya? Dia kan terkenal karena tebakan-tebakannya yang jitu di televisi. Tapi yang tidak pernah disorot adalah ratusan tebakan lainnya yang meleset total. Dia cuma menonjolkan satu atau dua anekdot keberhasilannya. Persis. Apa yang dilakukan Browne itu seringkali teknik yang disebut cold reading. Ini bukan sihir. Ini seni mengamati detail kecil, bahasa tubuh, pakaian, aksen, usia, lalu membuat tebakan dengan probabilitas tinggi. Oh, jadi semacam tebakan terpelajar gitu ya? Betul. Misalnya melihat seorang wanita parubaya yang tampak sedih, menebak dia kehilangan figur orang tua itu tebakan yang cukup aman. Nah, saat tebakannya kena, reaksinya kan emosional. Momen itu yang akan diingat semua orang. Sementara tebakan yang salah langsung dilupakan. Langsung dilupakan. Mereka menyajikan anekdot yang berhasil sebagai bukti dan membuang semua yang gagal. Ini kita lihat di mana-mana sekarang ya. Di media sosial, testimoni produk-produk kesehatan juga begitu. Mereka nggak akan pernah menunjukkan puluhan orang yang coba tapi nggak ada hasilnya. Tepat. Kisah tentang memilih bukti ini menarik, tapi yang menurut saya lebih mind-blowing lagi dari sumber Anda adalah ketika bukti yang paling penting justru bukti yang hilang. Ini membawa kita ke kisah Abraham Wald dan pesawat tempur Perang Dunia II. Ah, ya. Ini salah satu contoh favorit saya. Jadi, ceritanya begini. Selama Perang Dunia II, militer Amerika mau memperkuat pesawat tempur mereka. Logikanya sederhana. Cari tahu bagian mana yang paling sering kena tembak, lalu lapisi bagian itu dengan baja tambahan. Sangat masuk akal kan? Sangat masuk akal. Mereka pun kumpulkan data dari semua pesawat yang berhasil kembali dari medan perang, lalu memetakan setiap lubang peluru di badan pesawat. Dan datanya jelas. Sebagian besar lubang peluru itu ada di sayap, badan pesawat, dan ekor. Bagian mesin dan kokpit malah relatif bersih. Jadi kesimpulan awalnya, ya perkuat saja bagian-bagian itu. Nah, disinilah momen jenius Abraham Wald muncul. Dia melihat data yang sama, tapi sampai pada kesimpulan yang 180 derajat berbeda. Loh, gimana itu? Dia sadar bahwa detail yang paling krusial adalah apa yang tidak mereka lihat. Data yang mereka kumpulkan itu hanya berasal dari pesawat yang selamat. Oh. Pesawat-pesawat itu adalah bukti hidup bahwa tembakan di sayap atau badan pesawat ternyata tidak fatal. Mereka masih bisa terbang pulang. Tunggu, jadi dia bilang perkuat bagian yang tidak ada lubang pelurunya. Awalnya itu terdengar gila kan?
Tentu saja. Tapi argumen Walt sangat kuat. Dia bilang, di mana lubang peluru di pesawat yang tidak kembali? Jawabannya, di mesin dan di kokpit. Ah, iya juga ya. Pesawat yang tertembak di area-area vital itu nggak pernah kembali ke pangkalan untuk dianalisis. Jadi, data yang hilang, data dari pesawat yang jatuh, adalah kuncinya. Jadi, kesimpulannya perkuat area di mana tidak ada lubang peluru pada pesawat yang selamat. Tepat sekali. Karena itulah titik-titik paling rentan. Ini contoh sempurna dari bias kesintasan atau survivorship bias. Luar biasa. Jadi data yang paling penting adalah data yang tidak mereka miliki. Ini mengubah cara Anda melihat masalah loh. Kita harus selalu bertanya, cerita versi siapa yang tidak kita dengar di sini, data apa yang hilang. Betul. Ini nyambung banget ke tema berikutnya dari sumber Anda, soal gimana kita sering salah mengira urutan waktu sebagai sebab akibat. Betul sekali. Kisah paling tragis dan berpengaruh soal ini adalah kepanikan seputar vaksin MMR dan autisme. Semuanya meledak karena satu studi tahun 1998 oleh dokter Inggris bernama Andrew Wakefield. Nah, di sini detailnya jadi sangat-sangat penting. Oke. Studinya itu sangat kecil, cuma melibatkan 12 anak. Di dalam makalahnya, Wakefield mengklaim menemukan kondisi usus baru yang ia kaitkan dengan autisme. Lalu, jauh di dalam bagian diskusi, bukan kesimpulan utama, terselip spekulasi kalau ini mungkin ada hubungannya dengan vaksin campak. Hanya spekulasi di makalah kecil. Tapi kenapa dampaknya bisa begitu besar? Karena Wakefield tidak berhenti di situ. Dia melanggar etika ilmiah dengan menggelar konferensi pers yang heboh. Di depan kamera, klaimnya jadi jauh lebih berani daripada yang tertulis di makalahnya. Dia secara terbuka bilang vaksin MMR tidak aman. Wow. Yang tidak dia ungkapkan saat itu adalah detail krusial lainnya. Sumber Anda merinci bahwa dia dibayar lebih dari 465.000 pound sterling oleh pengacara yang sedang menuntut produsen vaksin. Wah, itu konflik kepentingan yang jelas sekali. Masif. Dan yang lebih parah, dia sendiri sedang dalam proses mematenkan vaksin campak tandingannya. Anak saya mulai menunjukkan gejala setelah dia divaksinasi. Tepat. Urutan waktu ini, vaksin dulu, gejala kemudian, menciptakan ilusi sebab akibat yang sangat kuat di benak mereka. Ini kekeliruan logika klasik itu ya, post hoc ergo propter hoc. Setelah ini, maka karena ini. Padahal kenyataannya, usia di mana anak-anak menerima vaksin MMR, yaitu sekitar 2-3 tahun, adalah usia yang sama persis di mana gejala autisme biasanya mulai terlihat jelas. Itu korelasi waktu, bukan kausalitas. Tapi, ceritanya lebih sederhana dan emosional. Jauh. Akibatnya, seperti yang kita tahu, sangat tragis. Angka vaksinasi anjlok di seluruh dunia. Wabah campak meledak lagi. Sumber Anda menyebutkan lebih dari 82.000 kasus di Eropa saja pada tahun 2018. Menyebabkan kematian yang sebetulnya bisa dicegah. Betul. Akhirnya, makalah Wakefield ditarik sepenuhnya dan dia kehilangan lisensi medisnya karena terbukti melakukan penipuan ilmiah. Pengingat yang menyedihkan bahwa detail yang disalahartikan bisa berujung pada konsekuensi hidup dan mati. Dari penipuan medis, kita beralih ke mitos yang meracuni seluruh bangsa. Sumber Anda membahas mitos tikaman dari belakang di Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Ya, Dolchstoßlegende. Narasi yang beredar luas saat itu adalah bahwa tentara Jerman yang gagah berani tidak pernah benar-benar kalah di medan perang. Mereka pulang sebagai pahlawan, tapi dikhianati, ditikam dari belakang oleh politisi sipil, kaum sosialis, dan terutama kaum Yahudi. Narasi itu sangat kuat, emosional, dan sederhana. Tapi itu mengabaikan detail-detail rumit dari kenyataan yang sebenarnya. Faktanya, pada akhir 1918, para petinggi militer Jerman sendiri, Jenderal Ludendorff dan Hindenburg, tahu persis perang sudah tidak mungkin dimenangkan. Oh, jadi mereka sendiri yang tahu? Mereka tahu. Cadangan mereka habis, pasukan kelelahan. Merekalah yang mendesak agar kekuasaan segera diserahkan ke pemerintahan sipil, supaya para politisi itulah yang harus menanggung malu menandatangani gencatan senjata. Jadi itu manuver politik untuk menyelamatkan reputasi militer? Manuver yang sangat sinis. Tapi bagaimana bisa narasi sesederhana itu mengalahkan kenyataan yang rumit? Nah, itu dia pertanyaannya. Pasti ada sesuatu dalam narasi itu yang sangat menarik bagi orang-orang saat itu, kan? Tentu. Inilah yang disebut kekeliruan penyebab tunggal. Setelah kekalahan yang memalukan, masyarakat Jerman butuh penjelasan. Realitas bahwa mereka kalah karena gabungan faktor rumit itu sulit diterima.
Tidak memuaskan secara emosional. Tepat. Narasi tikaman dari belakang menawarkan sesuatu yang jauh lebih menggoda. Penjelasan simpel, musuh yang jelas untuk disalahkan, dan martabat nasional yang seolah-olah diselamatkan. Dan konsekuensinya, benar-benar mengubah sejarah dunia. Mitos ini jadi bahan bakar bagi gelombang antisemitisme yang ganas dan menjadi pilar utama propaganda Adolf Hitler dan Partai Nazi. Benar. Ini menunjukkan bagaimana pengabaian detail demi sebuah cerita yang simpel dan menyalahkan pihak lain bisa membawa dampak sosial yang dahsyat. Semua contoh ini, dari minyak ular sampai mitos perang, polanya sama. Pola yang sama. Otak kita cenderung menyukai cerita yang sederhana, jelas, dan memuaskan secara emosional. Bahkan jika cerita itu keliru. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, menjadi terinformasi itu ternyata bukan cuma soal tahu banyak fakta, tapi lebih penting lagi memahami bagaimana fakta itu disajikan kepada kita. Betul. Sebuah anekdot, data yang hilang, kebetulan waktu, atau penyederhanaan penyebab masalah, ternyata bisa jauh lebih berbahaya daripada kebohongan terang-terangan. Si iblisnya benar-benar ada di dalam detail. Poin ini sangat relevan untuk Anda dan untuk kita semua. Di dunia yang dibanjiri lini massa media sosial dan berita utama, jebakan logika seperti ini ada di mana-mana setiap saat. Setiap hari kita lihat. Keahlian yang paling krusial di zaman sekarang mungkin bukan lagi kemampuan untuk mengetahui segalanya, tapi mengembangkan semacam insting atau alarm internal untuk selalu mempertanyakan narasi yang disodorkan kepada kita. Selalu bertanya, cerita apa yang sedang coba dijual di sini? Tepat. Dan detail apa yang mungkin sengaja dihilangkan atau dipelintir agar cerita ini terdengar meyakinkan. Sebagai satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, sumber-sumber kita ini menegaskan bahwa jamak dari anekdot bukanlah data. Itu pernyataan yang kuat. Tapi coba pikirkan ini. Pada titik mana kumpulan anekdot mulai menjadi sebuah pola yang patut diselidiki? Kalau satu orang melaporkan efek samping aneh dari obat baru, itu anekdot. Kalau 1000 orang dari berbagai tempat melaporkan hal yang persis sama, apakah itu masih sekedar anekdot atau sudah menjadi sinyal awal dari sebuah data yang penting? Pertanyaan bagus. Di mana batasnya? Dan siapa yang berhak menentukannya?